Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tuti Agustini. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah buku cerita nih buat teman-teman. Buku cerita ini sangat bermanfaat loh buat meningkatkan kemampuan literasi membaca seorang anak. Sebelum kita mulai membaca buku cerita, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan bacakan sebuah cerita tentang kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul, karya Lukman Hakim SAG, penerbit Rian Jaya Surabaya. Mari kita simak cara membaca yang benar untuk anak-anak. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang Nabi Adam dan Hawa. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, binatang, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang mata. Sesudah langit dan bumi, malaikat, jin, dan iblis diciptakan. Maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Allah memberi ruh ke dalamnya, dan Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Para malaikat pun bersujud, namun hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang dari perintah Allah. Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah. Kata iblis menyombongkan diri. Allah sangat duka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut engkau tinggal di sini, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain dari jenisnya dengan Adam, yaitu seorang wanita dan diberi nama Hawa. Hawa ditakdirkan untuk menjadi istri Adam. Sepanjang hari, mereka bersukaria di taman surga. Keduanya sangat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan semua makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak boleh memakan buah kulti. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh sekali. Konon Adam diturunkan di tanah Hijaz, sedangkan Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan menggembala dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan pada akhirnya, mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun. Dengan bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam mulai mengolah alam sekitarnya. Ia memelihara domba untuk diternak, mengolah tanah pertanian dan kebun buah-buahan agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Pada tahun pertama, sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Laki-laki dinamakan Qabil dan perempuan dinamakan Iklim. Dan pada tahun berikutnya, lahir kembali sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang mengisi bumi Allah SWT. Kemudian, menginjak usia dewasa, Allah SWT memberikan petunjuk kepada Adam agar mengamankan tugas
adik Habil yang bernama Labuda. Sedangkan Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Ikrimah. Inilah syariat kepada putra-putrinya. Namun, Qabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek dan secantik adiknya sendiri, yaitu Ikrimah. Rupanya, Qabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih menurutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan oleh Adam. Akhirnya, Adam pun memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang menentukan masalah tersebut. Dengan berdebar-debar, ia menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian, tampak api yang sangat besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum Qabil tetap utuh. Berarti kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, walau dalam hatinya tetap tak mau menerimanya. Maka berlangsunglah pernikahan itu. Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Ikrimah. Pada suatu hari, Qabil mendatangi Habil yang berada di peternakannya. Iblis telah merasuki jiwanya. Pada saat Habil lengah, ia memukulnya dengan batu besar tepat di kepala Habil, dan Habil pun mati. Seluruh alam seakan merasa berduka atas kematian Habil. Sedangkan Qabil merasa kebingungan. Ia tak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah adiknya. Ia merasa menyesal, air matanya mengenang. Selanjutnya, Allah memberi ilham kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk mengambil mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan paruhnya. Kemudian memasukkan gagak yang mati ke dalam itu dan menimbunnya. Sesudah mengubur mayat Habil, ia masih merasa sangat kebingungan. Ia tidak berani pulang. Ayahnya pasti akan menayangkan karena perginya Habil. Rasa berdosa telah membuatnya ketakutan sendiri. Akhirnya, ia melarikan diri. Ia masuk ke hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang. Adam dan Hawa sangat bersedih atas kejadian itu. Namun, ia pasrah kepada Allah SWT serta menerimanya sebagai takdir dan kehendak. Ia memohon agar Allah mengampuni putranya Qabil. Nah, ceritanya sudah selesai nih teman-teman. Sebelum kita tutup bukunya, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, suka atau tidak nih mendengar saya bercerita tentang Nabi Adam dan Hawa? Hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Kita akan berjumpa lain kali. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.